Mengenai bantuan sosial, perlu saya ingatkan harus terus diteruskan dan juga dipantau agar tepat sasaran, baik yang berupa bantuan bansos pangan, baik yang berupa bantuan PKH, baik yang berupa BLT, semuanya harus dipastikan tepat sasaran. Kemudian yang terakhir, BLT mitigasi risiko pangan telah disampaikan isyarat penyalurannya pada Ratas Kabinet di bulan Januari 2024 lalu, di mana Presiden Jokowi mengisyaratkan kelanjutan bantuan sosial dan BLT agar tepat sasaran. H+1 Idul Fitri, bantuan BPNT dilanjutkan kembali pencairannya lewat PT Pos bagi para KPM yang belum sempat mengambil bantuannya. Dan untuk bantuan PKH triwulan kedua lewat Pos, nampaknya harapan besar akan cair segera di bulan April ini. Nah, bagaimanakah dengan BLT mitigasi risiko pangan? Apakah akan segera dicairkan pasca Lebaran ini? Setelah mengalami pergeseran jadwal bantuan BLT mitigasi risiko pangan yang disingkat dengan BLT MRP yang rencananya itu disalurkan di bulan Februari lalu sebelum pemilu, namun bantuan tak kunjung cair dan akhirnya ada kejelasan dari Kementerian Perekonomian mengenai penjadwalan ulang bantuan langsung tunai Rp600.000 yang sangat dinantikan oleh 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM. Nah, setelah ditunda berkali-kali, beginilah jawaban dari Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan terkait dengan BLT mitigasi yang belum dicairkan per hari ini. Simak terus info dan jadwal terbarunya. Saya akan segera menginformasikannya kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah memasuki H+3 Hari Raya Idul Fitri. Hiruk pikuk dan suasana lebaran masih terasa dan cuti bersama agak panjang sehingga kita masih punya kesempatan untuk saling berkunjung dan menjalin silaturahim. Semoga teman-teman semua selalu dalam kedamaian dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Bantuan sosial yang cair setelah Lebaran mulai marak kembali. PT Pos Indonesia pada H+1 Lebaran sudah membuka loket pencairan bagi KPM BPNT murni yang belum sempat mengambil bantuannya. Artinya sudah bisa dilayani kembali. Nah, bagi teman-teman yang sudah dapat pemberitahuan mengenai nama penerima di kantor pos untuk pencairan BPNT Rp600.000 periode salur bulan April, Mei, Juni. Jika saja sudah dapat undangan, maka segera diambil bantuannya di kantor pos terdekat. Dan untuk penerima PKH murni dan PKH plus BPNT, harap bersabar dulu ya teman-teman. Insya Allah di bulan April ini akan ada pencairan kembali. Mengingat update terakhir di Sixenji untuk bantuan PKH, status SP2D sudah SI. Artinya bagi KPM PKH yang akan menerima di PT Pos sudah diproses pemindahan saldonya dari Kementerian Sosial ke rekening KPM di kantor pos. Tinggal menunggu daftar nominatif dari PT Pos. Kemudian undangan pencairan akan dicetak dan disebarluaskan oleh pihak PT Pos. Nah, kemudian teman-teman, informasi BLT mitigasi risiko pangan yang digadang-gadang cair di PT Pos itu langsung 3 bulan sebesar Rp600.000. Apakah sudah ada informasi terbarunya? Karena sebagaimana janji dari pemerintah yang mulanya direncanakan cair sebelum pemilu, akhirnya bergeser ke sebelum Ramadan. Kemudian bergeser lagi sebelum Idul Fitri. Nah, apa sajakah sebenarnya kendala yang menyebabkan bantuan BLT MRP ini belum dicairkan padahal telah dijanjikan akan dicairkan sebelum Lebaran? Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba mengutip beberapa keterangan yang didapatkan dari media sosial mengenai alasan mengapa belum disalurkannya bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Sebagaimana dikutip dari Harian Kompas dalam pemberitaannya bahwa bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung dicairkan oleh pemerintah. Padahal BLT ini sebesar Rp600.000 bagi setiap keluarga penerima manfaat atau KPM itu disiapkan pemerintah untuk periode bulan Januari, Februari, Maret 2024. Nah, dalam gelaran sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pihaknya belum menerima dokumen pencairan anggaran terkait dengan
program BLT mitigasi risiko pangan dari Kementerian Sosial. Jadi jelas ya teman-teman, menurut keterangan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, belum dicairkannya lantaran pihaknya belum menerima dokumen pencairan anggaran terkait dengan program BLT mitigasi risiko pangan dari Kementerian Sosial. Selanjutnya mengenai penjadwalan ulang BLT mitigasi risiko pangan, dalam pemberitaan CNBC mencoba menggali dari informasi dari Menteri Koordinator Perekonomian bahwa untuk program BLT mitigasi risiko pangan memang baru diputuskan dan diumumkan pemerintah pada bulan Januari lalu. Dengan demikian, anggarannya tidak termasuk ke dalam anggaran program bantuan sosial atau bansos semula tahun ini, yang perumusannya itu dilakukan pada tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan akan dicairkan pada semester 1 tahun 2024. Hal itu dia sampaikan saat memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi atau di MK. Tahun 2024 terdapat BLT mitigasi kenaikan harga pangan yang ditargetkan terrealisasi pada semester 1 tahun 2024, kata Airlangga dalam sidang MK Jumat 5 April 2024. Airlangga menjelaskan hal tersebut dalam konteks berbagai jenis bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah dalam kondisi tertentu. Dia mencontohkan bansos jenis ini pernah ada pada tahun 2022 ketika pemerintah memutuskan kenaikan harga Pertalite menjadi 10.000 per liter. Pada saat minyak naik pada tahun 2022, pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi BBM menjadi BLT BBM untuk menjadi kompensasi harga Pertalite yang naik, katanya. Airlangga mengatakan bantuan itu digulirkan untuk mengatasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan di RI. Pemerintah kembali menggulirkan BLT risiko pangan global di tahun 2023. Airlangga mengatakan bantuan itu digulirkan untuk mengatasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan di Republik Indonesia. Dikhawatirkan badai El Nino akan mengganggu produksi beras dan mengurangi daya beli masyarakat, kata dia. Airlangga mengatakan bantuan itu akan berlanjut pada tahun 2024 dengan meluncurkan BLT mitigasi risiko pangan. Dia mengatakan BLT ini digulirkan untuk memitigasi kenaikan harga pangan dunia yang terus melonjak. Masalahnya, kendati sudah digulirkan sejak Februari 2024, BLT dengan jumlah total Rp600.000 ini belum cair juga. Ditargetkan terrealisasi semester 1 2024, kata Airlangga. Belum adanya kepastian jadwal tepatnya. Hal ini menyebabkan kebingungan karena pernyataan awal dari pemerintah menyebutkan bahwa pencairan akan dilakukan sebelum Lebaran. Kemudian informasi terakhir akan dicairkan setelah Lebaran. Nah, mengingat hari ini sudah kita lewati Hari Raya Idul Fitri, namun penjelasan dari pihak terkait dari Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial belum ada informasi lebih lanjutnya. Pencairan yang diberitakan di beberapa media menjadi spekulatif dikarenakan hingga hari ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah. Namun tentunya bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang dijanjikan akan diberikan kepada 18,8 juta KPM yang tentunya menunggu berita kepastian pencairannya. Dan saya berharap teman-teman tetap bersabar karena jika memang masih rezeki, insya Allah tentunya akan cair di hari yang tepat. Mungkin seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga berita ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.